Di restoran, nampak Siang-Siang duduk berhadapan dengan Tuan Fu. Siang-Siang mengarahkan pandangan ke sekitar dan sunyi, sepi, hening, hanya ada dia dan Tuan Fu saja. "Tuan Fu, di mana Chu He?" panggilan sekretaris Tuan Fu. "Di luar," jawab Tuan Fu. "Di sini kenapa tidak ada seorang pun? Aku memesan seluruh ruangan ini." "Oh," Siang-Siang terdiam. "Tentang hal yang kukatakan di acara pertunangan, apa kau sudah memikirkannya?" Siang-Siang kaget dengan pertanyaan Tuan Fu. Apa jangan-jangan Fusihan serius? Atau jangan-jangan dia memang tertarik padaku? Tapi tidak mungkin, Siang-Siang bertanya sendiri dalam kebingungannya. Akhirnya Siang-Siang dapat menguasai dirinya. "Dan Tuan Fu, keluarga Anda terkenal dan terhormat, dan aku hanya orang biasa. Aku tidak berani berharap tinggi," lanjut Siang-Siang. "Apa dia sedang menolakku? Penyakit kaki ini sialan. Apa mungkin dia memandang rendah diriku?" Berbagai macam pertanyaan dalam benak Tuan Fu. "Kamu sedang menolakku?" tanya Tuan Fu tiba-tiba. "Ah, tidak," sahut Siang-Siang. "Aku mana berani menolak Anda. Hanya saja..." Sebelum Siang-Siang selesai dengan ucapannya, Tuan Fu berkata, "Karena tidak berani, kalau begitu terima saja," kata Tuan Fu. Siang-Siang jadi serba salah tingkahnya. Tuan Fu, perbedaan usia kita 8 tahun, perbedaan status juga. Jadi, Anda sebaiknya jangan bercanda. Usia bukanlah masalah, apalagi tentang status, kecuali jika kau tidak puas terhadapku." Tuan Fu berargumen. Tidak, aku merasa puas tentang Anda. Anda sangat hebat. Hanya saja," Tuan Fu diam mendengarkan. "Hanya saja aku ingin menjalani kehidupan yang biasa saja." Akhirnya Siang-Siang dapat menyampaikan apa yang dia pikirkan. Tuan Fu menatap dalam-dalam Siang-Siang. "Kau barusan menerimaku?" Tuan Fu bertanya. "Apa? Menerima?" Siang-Siang kebingungan. "Kamu bilang tidak berani menolakku." Siang-Siang terperangah seakan terjebak. "Tuan Fu, aku hanya selalu berpikir untuk membalas hutang budiku padamu." Siang-Siang menjelaskan. "Oh iya, apa kau sudah memikirkannya? Menjadi kekasihku." Siang-Siang gugup mendengar penuturan Tuan Fu. Tuan Fu, Anda jangan bercanda." "Aku serius," jawab Tuan Fu. Siang-Siang dan Tuan Fu saling menatap dalam diam penuh arti. "Tuan Fu, apa aku boleh bertanya? Sebenarnya apa yang menarik dari diriku? Kita bahkan belum mengenal satu sama lain. Kenapa sampai membahas tentang ini?" "Kamu sangat spesial," Tuan Fu menjawab dengan pasti. "Spesial?" tanya Siang-Siang. "Intinya aku sangat tertarik denganmu. Terlebih lagi aku sudah mendaftar di pertunangan. Kamu juga tahu situasi saat itu aku terpaksa untuk melakukannya. Jadi jangan anggap serius," kata Siang-Siang. "Aku serius menanggapinya." Siang-Siang terdiam mendengar jawaban Tuan Fu. Nampak mereka sudah berada di luar gedung. Tuan Fu, bagaimana kalau aku kirim uang makan siang ini padamu?" "Tidak perlu, karena aku calon tunanganmu. Sudah seharusnya aku mentraktirmu." Siang-Siang terperanjat. "Calon tunangan? Kenapa?" tanya Tuan Fu. "Kau keberatan?" Siang-Siang mukanya terasa panas memerah. Aku pergi dulu." Karena Siang-Siang pergi dengan terburu-buru,
Dengan suasana yang gugup, dia tidak sadar kepalanya terbentur pohon yang ada di depannya. Dan kembali lagi siang-siang jatuh tepat di pangkuan Tuan Fu sambil memegang kepalanya yang sakit terbentur pohon itu. Siang-siang meringis tanpa menyadari kalau dia sekarang ada di pangkuan Tuan Fu. Tuan Fu menunduk sedikit dan berbisik menggoda di telinga siang-siang. Meski kau sudah menjadi calon tunanganku, tidak perlu inisiatif seperti itu setiap kali bertemu. Tuan Fu tersenyum. Sekretaris Chu tersenyum geli melihat dua orang di depannya. Tuan muda pandai sekali, katanya. Siang-siang seakan tersadar, dan dengan cepat dia bangun sambil meminta maaf. Bajunya terbuka, kata Tuan Fu menggoda siang-siang. Sambil membenarkan bajunya, siang-siang berlari meninggalkan mereka dengan rasa malu bercampur aduk, sehingga dia masih sempat menabrak lagi pohon di depannya dan beruntung sekali tidak sampai jatuh. Tuan Fu dan Sekretaris Chu tersenyum-senyum melihat tingkah siang-siang. Bagaimana kelanjutan kisah cinta antara Tuan Fu dan siang-siang? Kita tunggu di episode selanjutnya. Bye-bye. Terlihat Linse sedang kesakitan ditemani oleh Xintian. Apa terasa sakit? Aduh, pelan-pelan. Nampak pipi kiri Linse kemerahan akibat tamparan yang datang bertubi-tubi. Tidak disangka, Yun siang-siang sungguh mendapatkan keluarga Tuan Fu. Mereka berdua sama saja jahatnya, kata Xintian kesal. Tidak masalah kalau mereka menindas atau meremehkanku, tapi jangan menindas kakak Ase. Xintian menghibur Linse. Aku tidak bisa menerimanya begitu saja. Xintian sepertinya tidak senang dengan hal itu. Xintian, kau terlalu baik, kata Linse. Sudah, hibur Xintian. Ada aku. Aku memang orang yang baik. Xintian seperti sedang berpikir tentang sesuatu hal. Di suatu hari terlihat siang-siang sedang menyodorkan uang kepada seorang laki-laki. Dan laki-laki itu menerimanya sambil berkata, uangnya hanya sebanyak ini, hanya untuk membuatnya menangis saja. Laki-laki itu mengeluh. Kalau begitu buat dia menangis saja dulu, kata Xintian, karena dia tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar laki-laki itu. Di sebuah restoran terlihat dua orang laki-laki masuk dan dengan arogannya mereka mulai mencari persoalan. Apa ada orang? Terlihat siang-siang datang menghampiri mereka. Halo tuan, permisi, kalian ingin makan apa? Pelayanan apa ini? Bahkan tidak menuangkan air. Maaf, siang-siang segera menuangkan air untuk kedua orang itu. Seorang bertanya, apa hidangan khas kalian? Hidangan khas kami adalah stik sapi, lalu ada irisan salmon yang tebal, menjelaskan siang-siang. Menu khas yang ada. Baiklah, stik sapi bukan? Bawahkan aku sup kambing. Siang-siang melihat sepertinya kedua orang laki-laki itu sedang tidak beres. Maaf tuan, restoran kami adalah restoran makanan barat, tidak menyediakan sup kambing. Aku mau sup kambing. Benar-benar tidak masuk akal laki-laki itu. Tambah juga kambing dingin. Kami minta maaf sekali tuan, di restoran kami tidak ada makanan seperti itu. Laki-laki yang satunya lagi berdiri sambil mendorong kursi dengan kasar. Tidak ada, cari masalah bukan? Jika kakakku bilang ada, makanya artinya ada. Tahu tidak? Laki-laki itu menggertak siang-siang.
Sekali lagi Siang-Siang menjelaskan kalau di restoran mereka tidak ada makanan yang mereka minta, tidak tersedia. Kau bisa. Belum selesai Siang-Siang meneruskan kalimatnya, laki-laki itu menyiramkan air ke muka Siang-Siang dan laki-laki yang satunya lagi ikut menyiramkan air ke kepala Siang-Siang. Lihat apa kalian? Tidak pernah melihat orang ditindas? Bentak kedua laki-laki itu pada pengunjung yang lainnya. Nona, ingat, beritahu koki untuk menyiapkannya. Selanjutnya kami akan sering datang, ancam laki-laki itu. Dan laki-laki yang dipanggil kakak mendorong Siang-Siang. Kamu ingat, kami akan sering datang untuk makan sup kambing. Siang-Siang nampak ketakutan sekali. Ayo, akhirnya kedua orang laki-laki itu meninggalkan restoran tempat Siang-Siang bekerja. Siang-Siang sangat ketakutan sekali dan mulai menangis. Di sela tangisnya terdengar dering ponselnya. Siang-Siang, kau di restoran? Tuan Fu ternyata yang menelpon. Tuan Fu, sambil menangis Siang-Siang menjawab teleponnya. Ada urusan apa? Kenapa? Apa yang terjadi? Tuan Fu bertanya dengan cemas karena mendengar isak tangis Siang-Siang. Tidak ada, tidak apa-apa, Tuan Fu. Jika tidak ada, aku akan tutup teleponnya, kata Siang-Siang masih dengan suara yang bergetar. Aku sebentar lagi datang menjemputmu. Tunggu aku. Ponsel ditutup. Siang-Siang terduduk dengan menangis ketakutan. Apakah Siang-Siang akan menceritakan apa yang dia alami pada Tuan Fu? Dan apakah kedua orang laki-laki itu akan datang mengganggu Siang-Siang lagi? Kita tunggu di episode selanjutnya. Bye-bye.